Happy Sunday teman-teman semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Greatest day in history. That is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, you have won that day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. When I stand in that place, realize meeting face to face. I am yours, Jesus, you are mine. Every joy in perfect peace. Early pain, finally will achieve. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. That you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious way. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. Shalom teman-teman semua, kita memasuki perenungan Katekismus Reformasi kita. Dan minggu ini kita akan sama-sama merenungkan pertanyaan yang ke-9. Seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya dan diharapkan teman-teman semua dapat mengikuti dan membacakan bersama untuk jawabannya dan juga untuk ayat Alkitab yang akan kita sama-sama bacakan. Pertanyaan 9, apa yang dituntut Allah dalam perintah pertama, kedua, dan ketiga? Pertama, bahwa kita mengenal dan mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Kedua, bahwa kita menjauhi segala penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah dengan sembarangan. Ketiga, bahwa kita memperlakukan nama Tuhan dengan takut dan hormat dan dengan menghargai perkataan dan perbuatannya juga. Ulangan 6 ayat yang ke-13, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah.
Pada hari ini kita kembali merenungkan hukum pertama sampai dengan hukum yang ketiga. Karena sebenarnya hukum pertama, kedua, dan ketiga ini membicarakan satu hal yang sama, yaitu tentang orientasi penyembahan kita. Di dalam hukum yang pertama dan kedua ini berkata bahwa kita harus hanya menyembah kepada Allah Tritunggal saja. Karena saat kita menyembah hal yang lain, maka saat itulah kita sedang melanggar hukum Allah dan itu adalah dosa. Dan hukum yang ketiga berkata bahwa kita harus takut akan Dia, menghormati nama Tuhan. Artinya, kita perlu menyembah Dia dengan hormat dan bukan dengan sembarangan. Saya yakin dan percaya hukum-hukum ini diberikan bukan supaya kita menjadi jauh dengan Tuhan, tapi justru ini mengingatkan kita bahwa saat kita menyembah sesuatu yang lain atau kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan, disitulah ada jarak pemisah antara kita dengan Tuhan. Hukum yang pertama, kedua, dan ketiga ini mengingatkan jika orientasi penyembahan kita, jika tidak kepada Tuhan, maka pasti ada hal yang lain yang kita sembah. Dan itu adalah penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Penyembahan kepada berhala akan terus membawa kita kepada pencobaan dan ke dalam segala duka. Saya percaya bahwa penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang aktivitas atau kegiatan rohani yang biasa kita lakukan, seperti membaca Alkitab, ke gereja, ataupun ketika kita berdoa. Saya percaya itu semua adalah hal yang sangat baik. Tetapi lebih dari itu semua, penyembahan sesungguhnya berbicara tentang orientasi hati kita. Karena di permukaan kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Tapi jika orientasi kita hanya berpusat pada diri sendiri atau untuk kepentingan diri kita sendiri, dan itu tidak mengasihi Tuhan. Secara tidak sadar, kita sebenarnya sedang melakukan penyembahan berhala. Hati kita memiliki kecenderungan untuk menyembah berhala. Oleh sebab itu, kita perlu untuk terus mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Dalam menghidupi Injil kita semua adalah pemula. Tapi saya percaya Injil adalah satu-satunya obat supaya hati kita tidak menyembah berhala. Apa Injil itu? Injil adalah kabar baik yang menceritakan Allah yang penuh kasih rela turun ke dunia untuk mengambil rupa manusia, untuk menyelamatkan manusia berdosa seperti teman-teman semua dan saya termasuk. Mengapa kita perlu untuk terus mengingat kasih Tuhan? Karena hanya dengan kasih Tuhanlah hati kita dipuaskan. Penyembahan berhala hanya membuat kita puas sementara dan membuat kita terus terjerumus oleh dosa. Tetapi kasih Tuhan membuat kita mendapatkan kepuasan yang sejati, sehingga memampukan kita untuk terus menyembah dan mengasihi Tuhan, serta menyerahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh menenangkan hati kita sejenak. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk perenungan katekismus hari ini yang mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Untuk senantiasa mengutamakan Engkau ya Tuhan, mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk disembah dan sesungguhnya tidak ada Allah lain selain Engkau. Namun kami juga menyadari ya Tuhan, betapa sering kami mengutamakan hal yang lain selain daripada Engkau. Kami mungkin tidak sadar melakukan itu. Kami mungkin cenderung untuk mengasihi keluarga kami lebih daripada Engkau. Kami mengasihi mungkin hobi kami daripada Engkau. Atau hal yang lain ya Tuhan. Dan kami tahu itu adalah penyembahan berhala ketika kami mengasihi sesuatu lebih daripada Engkau. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Namun terima kasih ya Tuhan untuk karya salib-Mu ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami dan menyelamatkan kami ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, namun Engkau telah menebus kami dan membawa kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur.
Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku.
percaya, ku aman dalammu. Teman-teman, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sih tujuan aku datang ibadah setiap hari Minggu di Gibeon? Apa sih yang sebenarnya aku cari saat aku beribadah? Atau pertanyaan yang lebih mendasar, apa perlunya sih aku ini beribadah? Dan umumnya dengan mudah kita akan menjawab bahwa tujuan aku beribadah adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang aku cari dalam ibadah itu Tuhan. Atau begini, aku datang beribadah karena Tuhan itu sangat baik buat aku. Nah, tapi ada juga yang biasanya dari antara kita nggak tahu persis mengapa kita harus beribadah. Mereka bingung mengapa harus menghabiskan beberapa jam dari hari Minggu mereka untuk beribadah. Untuk menghabiskan beberapa jam dari waktu libur mereka untuk ke gereja. Nah, saya berharap melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama hari ini, kita yang datang beribadah karena memang bertujuan untuk fokus kepada Tuhan, kita akan memahami lebih daripada itu. Kita tidak hanya memaknai ibadah kita dengan alasan-alasan yang umum, seperti menyenangkan hati Tuhan, Tuhan adalah begitu baik karena aku cinta Tuhan, karena ibadah itu penting. Namun sebenarnya bila kita mau jujur, kita nggak benar-benar paham mengapa kita beribadah, mengapa kita melayani di sebuah ibadah, atau mengapa aku melakukan semua kegiatan yang ada di gereja. Dan saya berharap juga melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini menjawab pertanyaan kita yang sama sekali nggak mengerti mungkin. Mengapa kita ini harus beribadah? Mengapa sih kita harus membuang-buang waktu di gereja? Atau mengapa aku ini menjadi seorang Kristen? So, gimana kelanjutannya? Sabar dulu. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, penulis hidup kami, pemilik jiwa kami, pemilik seluruh kehidupan kami. Tuhan, berbicaralah pada hari ini. Kami siap mendengar, kami siap memahami firman-Mu. Bantu kami Roh Kudus untuk mengerti, tuntun kami untuk mengerti isi hati-Mu yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami pada hari ini. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar dari sebuah kisah yang terambil dari kitab Ezra. Kisah yang akan simak kali ini adalah kisah yang mengharukan. Mengapa saya katakan mengharukan? Kalian masih ingat nggak peristiwa pembuangan bangsa Israel ke Babel? Bagaimana bangsa Israel dan penduduk Yerusalem dikalahkan oleh pasukan Babel. Pada akhirnya mereka tercerai-berai, mereka menjadi tawanan dan budak dari sebuah bangsa yang kejam. Dan pastinya mereka kehilangan harapan menjadi sebuah bangsa dengan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang begitu kelam, masa-masa yang begitu suram, masa-masa yang menyedihkan. Dan kita tahu juga bahwa hal itu sebenarnya adalah akibat dari kesalahan bangsa Israel sendiri. Teman-teman, selama kurang lebih 70 tahun, bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Tidak hanya dijajah dan ditindas secara fisik atau jasmani saja, namun secara kerohanian mereka pun mengalami tekanan dan penindasan. Selama 70 tahun mereka menjadi seorang yang asing di daerah yang asing pula dan harus tunduk kepada pemimpin-pemimpin asing serta berhala-berhala mereka. Nah, singkat ceritanya, yang menarik adalah begini. Bayangkan saja ya, setelah melalui berbagai penderitaan dan peristiwa yang kelam itu, tiba-tiba bangsa Israel dibebaskan dari status mereka sebagai tawanan perang. Dan bukan hanya itu saja, mereka semua disuruh untuk pulang kembali ke tanah air mereka. Tiba-tiba mereka yang tadinya adalah tawanan dan budak perang ini disuruh pulang dan kembali untuk menjadi sebuah bangsa dengan kehidupan yang normal. Bukan hanya itu saja, bangsa Israel juga dibebaskan untuk menjalankan kehidupan beribadah mereka kepada Tuhan Allah dengan bebas. Wow, kita bisa bayangkan ya,
Betapa senangnya bangsa Israel waktu itu. Betapa terkejut mereka akan kabar baik ini. Nah, tetapi yang membuat lebih terkejut adalah begini. Tokoh yang berinisiatif untuk membebaskan bangsa Israel dari peristiwa pembuangan ini. Siapa dia? Kita baca kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 5. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ternyata yang membebaskan bangsa Israel dari tawanan perang dan perbudakan ini adalah Raja Kores. Nah, siapa itu Raja Kores? Teman-teman, Raja Kores adalah raja dari negeri Persia yang pada saat itu negeri Persia mencapai kejayaannya setelah menaklukkan banyak sekali kerajaan-kerajaan di sekitarnya, termasuk kerajaan Babel yang berhasil mereka taklukkan. Nah, rupa-rupanya Raja Kores ini adalah raja yang menghargai kebudayaan dan keagamaan yang dianut oleh daerah-daerah yang berhasil ditaklukkannya tersebut. Raja Kores tidak dikenal sebagai raja yang haus darah dan semena-mena dengan bangsa yang berhasil ditaklukkannya. Malah Raja Kores ini terkenal akan sifat humanisnya. Artinya begini, Raja Kores menjunjung tinggi nilai-nilai asas kemanusiaan. Nah, yang lebih menarik lagi begini teman-teman. Ternyata Raja Kores ini bukan seorang yang mengenal Tuhan atau Allah Israel. Ia bukanlah raja yang menyembah dan beribadah kepada Allah Israel. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya raja yang gak kenal Tuhan dapat berbuat sesuatu yang begitu baik? Raja yang tidak menyembah kepada Allah Israel tetapi dapat melakukan kebenaran. Biasanya setelah itu kita akan dihujani oleh pernyataan-pernyataan seperti ini. Berarti di muka bumi ini ada orang baik yang tidak mengenal Tuhan di dalam hidupnya ya? Iya, benar. Nah, berarti menjadi orang baik itu tidak harus mengenal Tuhan ya? Iya, benar. Nah, berarti kita tidak perlu Tuhan dong. Berarti kita tidak perlu percaya Tuhan. Nah, tunggu dulu. Baca lagi ayatnya baik-baik. Ezra pasal 1 ayat 1 tadi. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, dikatakan apa? Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan hati Kores? Siapa yang menggerakkan Raja Kores membuat pengumuman untuk membebaskan bangsa Israel? Tuhan. Nah, biasanya ada lagi pertanyaan selanjutnya. Kok Tuhan memakai orang yang tidak mengenalnya untuk menjadi alatnya? Kok Tuhan memakai orang yang bukan dari Israel untuk menjadi tokoh pahlawan di kisah ini? Nah, teman-teman, sebenarnya dengan ini kita tahu dan ngerti anugerah Tuhan tidak hanya ada di perjanjian baru saja. Kasih karunia Tuhan tidak hanya ada di dalam perjanjian baru saja. Masih ingat bagaimana Tuhan mendidik Raja Nebukadnezar, raja yang sombong, raja yang narsis. Tetapi Tuhan berperkara secara pribadi dengan dirinya. Hingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan. Masih ingat nggak bagaimana Allah mengampuni penduduk kota Niniwe? Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk menyampaikan kabar pertobatan bagi penduduk Niniwe. Penduduk penyembah berhala, penduduk yang tidak kenal Allah. Tetapi pada akhirnya mereka beroleh pengampunan dari Tuhan. Hal ini menunjukkan apa sih? Teman-teman, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang haus darah. Tuhan kita bukanlah Allah yang begitu keras dan bengis. Tuhan kita bukanlah Allah yang semena-mena. Jadi jangan
gagal paham. Tuhan dengan kuasanya, Tuhan dengan kedaulatannya, ia juga menyatakan diri kepada orang-orang yang tidak mengenalnya. Tuhan dapat menggerakkan hati orang-orang yang bahkan tidak beribadah kepadanya untuk menjadi alat bagi apa? Rencana besarnya. Jadi kita tahu sekarang, di dalam cerita ini, bila Raja Kores bisa berbuat kebaikan, itu semua karena Tuhan. Tuhan adalah aktor utama di balik kebaikan dari Raja Kores tersebut. Maka hal ini menjadi peringatan bagi kita juga. Bila kita bisa menolong teman kita yang sedang mengalami kesusahan, bila kita bisa berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, bila kita ini bisa berbuat jujur, sabar, murah hati, pemaaf, teman-teman, kita nggak boleh sombong. Tuhan yang melakukan semua kebaikan itu dalam hati kita. Kita anak-anak Tuhan percaya bahwa Roh Kudus yang berbicara dan menyentuh hatimu untuk melakukan segala kebaikan itu. Diceritakan bahwa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel untuk kembali pulang ke Yerusalem. Dan tidak hanya itu saja, Raja Kores juga memberi perintah agar bangsa Israel membangun kembali bait suci mereka di Yerusalem. Kita baca Ezra pasal 1 ayat ketiga. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, dari ayat ini kita akan belajar dua hal penting, teman-teman. Setelah kita mengikuti kisah bangsa Israel yang terus-menerus menyakiti hati Tuhan, berkhianat kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan mendisiplin bangsa Israel. Tuhan merelakan bangsa yang dikasihinya tersebut untuk menjalani konsekuensi dari dosa-dosa mereka sendiri. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah kepada umatnya. Pada akhirnya Tuhan memulihkan bangsa Israel dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang ajaib. Tuhan ingin memulihkan keadaan bangsa Israel dari keadaan yang menyedihkan. Pertanyaannya, pemulihan seperti apa yang Tuhan kehendaki? Teman-teman, ayat 3 yang telah kita baca dikatakan di sana, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, apa maksudnya di sini? Teman-teman, bila kita berbicara tentang umat Allah dan Yerusalem, kita sedang berbicara tentang identitas. Berapa kali Allah telah berbicara kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah umat kesayangannya, umat pilihan, umat yang beroleh anugerah dari Tuhan. Dan Yerusalem adalah tanah air mereka, tempat di mana mereka beribadah kepada Tuhan, tempat yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitar mereka. Melalui peristiwa pembebasan ini, Tuhan seakan ingin berbicara kepada bangsa Israel seperti ini loh. Tanah airmu bukan di sini. Statusmu yang sebenarnya bukanlah budak perang. Kamu tuh bukan bangsa pecundang. Kamu bukanlah bangsa yang gak jelas. Kamu itu umatku. Kamu itu kesayanganku. Pulanglah kembali ke Yerusalem. Pulanglah kembali ke rumahmu. Karena itu adalah identitasmu yang sejati. Itu adalah jati dirimu yang sebenarnya. Teman-teman, berbicara tentang identitas. Negara kita pernah mengalami satu peristiwa yang kelam. Peristiwa yang membawa negara kita berada di titik terendah sebagai negara yang beradab saat itu. Peristiwa tersebut adalah kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 98 ini bukan sekedar kerusuhan yang normal biasa terjadi, tetapi kerusuhan ini mengarah kepada kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa pada saat itu. Singkat cerita, akibat dari kerusuhan ini banyak orang dari etnis Tionghoa yang mengalami tindakan kekerasan. Bahkan banyak laporan yang menyatakan bahwa kekerasan yang dialami bukan sekedar kekerasan fisik biasa, tetapi salah satunya mengakibatkan kekerasan seksual terhadap perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Negara kita mengalami kemunduran moral dan nilai-nilai kemanusiaan pada saat itu. Bahkan peristiwa tersebut meninggalkan rasa trauma bagi sebagian besar warga etnis Tionghoa. Peristiwa itu meninggalkan jurang pemisah antara kaum mayoritas dan minoritas. Hingga singkat cerita, pada tahun 2000, muncullah sosok guru bangsa yang bernama Gus Dur.
Setelah beliau menjadi presiden kala itu, salah satu kebijakannya yang terkenal adalah kaum Tionghoa atau umat Konghucu pada khususnya diperbolehkan untuk merayakan Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Ini sebuah kebijakan yang sangat kontroversial pada saat itu. Nah, lalu apa yang mendasari beliau untuk membuat keputusan kontroversial tersebut? Teman-teman, cita-citanya sederhana, yaitu supaya bangsa Indonesia mengenal identitasnya, jati dirinya sebagai negara yang bersatu di dalam keanekaragaman. Harapannya adalah Indonesia sebagai negara yang majemuk, namun memiliki nilai tenggang rasa dan persatuan yang kuat. Identitas sebagai negara yang beradab itulah yang ingin dicapai oleh Gus Dur, presiden kita saat itu. Nah, hal itu pula yang dirindukan oleh Allah, supaya bangsa Israel kembali kepada identitas mereka yang sejati sebagai umat kesayangan Allah, umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Teman-teman, mengenali identitas kita yang sesungguhnya itu sangat penting. Mungkin ada di antara kalian saat ini mungkin merasa malu karena gagal dengan studi kalian. Kalian merasa jadi murid yang biasa-biasa saja di sekolah. Bahkan gak jarang kalian dapat nilai jelek di kelas kalian. Lalu kalian merasa bahwa kayaknya masa depanku bakal suram deh. Hei, nilai studimu, pintar enggaknya kamu di kelas tidak merubah identitasmu sebagai anak-anak Allah. Tuhan yang akan menuntunmu kepada masa depanmu. Tuhan yang akan mengajarimu langkah demi langkah. Kita tetap belajar, ya, kita tetap berusaha, ya. Tetapi Tuhan yang akan mengarahkan masa depan kalian. Jadi jangan khawatir, jangan minder. Ini pentingnya bagi kita menyadari identitas kita yang sebenarnya. Nah, itulah mengapa berhubungan dengan kisah ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita bahwa identitas kita aman di dalam Tuhan. Katakan, identitasku aman di dalam Tuhan. Amin. Nah, pelajaran yang kedua, pemulihan seperti apa yang Tuhan inginkan melalui pembebasan bangsa Israel tersebut. Masih dari Esra pasal 1 ayat ketiga dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allah menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yaitu Allah yang diam di Yerusalem. Tuhan tidak hanya menyuruh bangsa Israel untuk kembali pulang ke tanah airnya tanpa tujuan. Namun Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan kembali rumah Tuhan atau bait suci. Rumah Tuhan atau bait suci adalah tempat beribadah bangsa Israel kepada Allah. Tuhan rindu agar bangsa Israel kembali beribadah kepadanya. Nah, seringkali orang-orang yang sinis akan berkata begini, Tuhanmu itu gila hormat banget ya. Suka sekali gitu melihat manusia itu beribadah kepadanya, menyembah kepadanya, melakukan segala bentuk peribadatan kepadanya. Tuhanmu itu gila hormat. Teman-teman, terkadang bukankah kita yang percaya kepada Tuhan pun bisa terjebak kepada pertanyaan seperti itu juga. Apalagi bila kita membaca narasi perjanjian lama yang banyak berbicara soal cara beribadah orang Israel yang terkesan ribet dan kaku. Nah, saya ajak kita semua sekarang membaca Ezra pasal 3 ayat 1-5. Ketika tiba bulan yang ke-7, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel beserta saudara-saudaranya akan membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun, sesuai dengan yang ada tertulis, dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Nah kan, pasti kalian tambah pusing setelah membaca ayat barusan. Kok ribet banget ya ibadah semacam itu. Bila kita melihat
pada keadaan kita saat ini ya. Sebetulnya sama ribetnya kok. Seperti pertanyaan saya tadi di depan. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya, ngapain sih harus ibadah ke gereja hari Minggu begini? Ini kan waktu liburku. Aku udah capek dengan tugas-tugas sekolah. Hari Minggu masih harus ke gereja. Belum lagi kalian yang melayani dalam ibadah. Ngapain harus repot-repot latihan gitar, ngehafalin lirik lagu, belajar katekismus, belum lagi ke gereja kehujanan. Aduh Tuhan, mengapa sih kita mesti repot-repot beribadah? Teman-teman, saya kasih tahu ya. Perhatikan. Ibadah itu berbicara tentang hubungan. Ibadah itu berbicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan. Ibadah itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Coba kita bayangkan sekarang. Salah satu contoh. Identitas kita adalah sebagai anak dari orang tua kita. Oke? Kita adalah anak kandung dari orang tua kita. Nah, namun apa jadinya bila saat kita berada di rumah, kita nggak pernah ngobrol sama sekali dengan orang tua kita. Bila kita berpapasan dengan orang tua kita di rumah, kita diam aja. Mereka juga diam aja. Kita mau pergi main, langsung pergi aja. Kita pulang, langsung masuk kamar, tidur. Tiap hari seperti itu. Coba bayangkan ya. Pada umumnya, orang yang melihat itu akan berkata, hubungan seperti apa itu? Bahkan kita sendiri yang membayangkan ilustrasi ini, pasti akan berkata, hubungan keluarga yang nggak beres. Mengapa kita berpendapat seperti itu? Karena memang di dalam keluarga yang normal dan harmonis, perlu adanya komunikasi yang baik, perlu adanya hubungan yang terjalin dengan baik di dalam keluarga tersebut. Nah, sama halnya seperti kerinduan Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin memulihkan identitas atau jati diri bangsa Israel sebagai bangsa kepunyaannya, tetapi Tuhan juga rindu untuk memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel. Tuhan rindu untuk berinteraksi secara intens dengan bangsa Israel. Oleh sebab itu bila kita baca kitab Ezra pasal 3 selanjutnya, itu adalah berbicara tentang persiapan untuk membangun kembali bait suci. Bait suci di sini berbicara tentang tempat perjumpaan Allah dengan umatnya. Tempat Allah berdiam untuk berkomunikasi dengan umatnya, untuk berelasi dengan umatnya. Jadi ibadah itu berbicara mengenai jalinan hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Terus pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, kalau begitu apakah ibadah pada hari Minggu saja itu cukup? Nah, perhatikan lagi ayat yang sudah kita baca tadi. Baik-baik. Ayat Ezra pasal 3 ayat 3 bagian B sampai ayat 4. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Mereka juga mengadakan hari raya pondok daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Secara singkat gini teman-teman, maksud dari ayat ini adalah Tuhan ingin memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel melalui ibadah yang mereka lakukan setiap hari. Tuhan ingin dekat dengan umatnya setiap hari. Mengenai korban bakaran pagi, korban bakaran petang, itu hanya sebagian kecil dari tata cara ibadah bangsa Israel pada saat itu. Namun tujuan utama dari semua itu adalah apa sih? Tuhan rindu supaya umatnya dekat dengan dirinya. Tuhan rindu supaya umatnya membangun hubungan baik dengan dirinya kembali. Begitu juga sama dengan keadaan kita saat ini. Tuhan itu rindu berkomunikasi dengan kita setiap hari. Tuhan itu rindu memiliki hubungan yang dekat dengan kita setiap hari. Tuhan itu rindu berbicara kepada kita melalui ibadah pribadi kita setiap hari. Jadi ibadah di sini teman-teman tidak berbicara mengenai 1 atau 2 event kebaktian. Ibadah di sini tidak hanya berbicara mengenai ibadah bersama kita pada hari Minggu seperti ini, namun ibadah di sini berbicara tentang hubungan yang kita bangun dengan Tuhan setiap hari melalui ibadah pribadi di rumah kita masing-masing. So, maukah kalian mulai membuat ibadah pribadi di rumah kalian masing-masing? Mulai berdoa, mulai membuka firman Tuhan dan membacanya, mulai ngobrol dari hati ke hati dengan Tuhan kita. Nggak perlu bingung, nggak perlu ragu untuk memulai
ibadah kita. Berdoa saja dengan bahasamu yang sederhana. Kalau kalian bisa menyanyi, bermain musik, ekspresikan itu kepada Tuhan. Buka Alkitab kalian, baca, renungkan. Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan kita adalah kebenaran. Berarti setiap firman-Nya adalah kebenaran. Izinkan sang kebenaran itu menuntun kita semua. Amin. Oke, kembali lagi kepada kitab Ezra. Pada bagian ini bangsa Israel mengalami sebuah periode yang indah. Tuhan memulihkan identitas bangsa Israel sebagai umat kesayangan Allah. Mereka dibebaskan Tuhan dari tangan musuh mereka. Mereka kembali pulang ke tanah air mereka. Tuhan juga memulihkan hubungannya dengan bangsa Israel melalui ibadah mereka. Bangsa Israel pada akhirnya bisa bebas beribadah lagi kepada Tuhan dan memulai membangun bait suci yang baru. Tapi ada satu bagian dari pasal 3 ini yang menarik. Di sini kita akan menemukan gospel connection. Apa itu? Kita baca Ezra 3 ayat 10-13. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Singkat cerita, pondasi dari bait suci yang baru mulai dipasang. Ini melambangkan semangat yang baru, harapan yang baru bagi bangsa Israel untuk menatap hari depan mereka bersama dengan Tuhan. Mereka memuji-muji nama Tuhan dengan suara yang keras sekali. Namun, di antara mereka yang hadir ada beberapa orang dari generasi yang sudah tua. Saat mereka melihat peletakan batu pondasi itu, mereka menjadi sangat terharu dan menangis sangat keras. Tapi suara tangisan mereka tertutup oleh bisingnya nyanyian pujian yang dinaikkan oleh orang banyak. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa beberapa orang dan para tua-tua ini menangis? Teman-teman, perasaan bangsa Israel waktu itu campur aduk. Sebagian besar dari mereka optimis untuk menyambut masa depan yang baru setelah mereka dibuang sekian lamanya ke Babel. Namun sebagian dari mereka ingat bagaimana bait suci Allah yang dahulu berdiri dengan kokoh, bait suci yang megah, pusat peribadatan mereka kepada Allah, namun dihancur leburkan oleh karena dosa-dosa dan kesalahan mereka sendiri. Jauh di lubuk hati mereka, mereka menyadari keberdosaan yang mengakibatkan kehancuran identitas mereka sebagai umat pilihan Allah dan kehancuran hubungan mereka dengan Allah. Orang-orang ini menyesali kejadian di masa lalu yang berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Teman-teman, sama seperti bangsa Israel, dosa telah menghancurkan identitas kita. Dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Manusia pada akhirnya harus bergumul dengan penderitaan karena akibat dari dosa. Manusia pada akhirnya kehilangan harapan dan dihimpit oleh dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Sungguh mengerikan. Namun, ada kabar baik. Tuhanmu tidak pernah menyerah. Tangannya tidak kurang panjang. Rencananya tidak pernah gagal. Masalah mendasar dari setiap manusia adalah mereka telah menjadi tawanan kuasa dosa yang membuat kita kehilangan identitas, jati diri kita sebagai anak-anak Allah, yang menghancurkan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Namun, Tuhan yang sanggup menggerakkan hati Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel, untuk kembali pulang. Tuhan yang sama datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita semua dari cengkraman kuasa dosa. Bagaimana caranya?
melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Supaya apa? Supaya kita semua beroleh identitas yang baru di dalam Dia. Kita yang dulu adalah pendosa menjadi orang benar. Karena apa? Karena kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus diperhitungkan kepada kita. Hingga pada akhirnya kita memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Bapa kita di sorga melalui pengorbanan Kristus. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, ini identitas kita yang sejati. Terus kita lanjutkan, tetap di Efesus pasal 2 ayat 13-16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Wow, di dalam Kristus identitas kita dipulihkan. Sekarang kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Kristus hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Oleh sebab itu kita bisa bebas beribadah kepada Tuhan tanpa rasa takut. Kita bisa mengekspresikan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan terlebih dahulu rindu supaya kita dekat dengan dirinya. Tuhan terlebih dahulu rindu supaya kita dapat berkomunikasi dari hati ke hati dengan dirinya. So, maukah kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari? Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk isi hati-Mu. Kami mengerti sekarang, kami sadar sekarang bagaimana pengorbanan-Mu, bagaimana kerinduan-Mu, bagaimana mimpi-Mu, bagaimana harapan-Mu untuk memulihkan identitas kami. Kami yang dulu adalah pendosa, sekarang kami adalah anak-anak Allah. Hubungan kami dengan-Mu Engkau pulihkan, supaya kami bisa mengenal Engkau, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bisa mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, tanamkan ini di dalam hati kami. Tanamkan bahwa kami mempunyai identitas yang baru. Kami aman di dalam-Mu. Harapan kami, masa depan kami aman di dalam-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Bantu kami Allah Roh Kudus untuk menghidupi, untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami enggak mampu tanpa Engkau berada di samping kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami berdoa. Amin. Teman-teman, senang banget bisa beribadah bareng kalian hari ini ya. Jangan pernah bosan untuk ikut care group. Kalian bisa berdiskusi di sana, bisa saling belajar tentang firman Tuhan, dan juga saling mendoakan. Jangan bosan juga untuk membaca daily devotion-nya. Itu bisa membantu dalam ibadah pribadimu tiap hari di rumah. Kami juga siap untuk mendengarkan dan mendoakan pergumulan yang mungkin sedang kalian hadapi. Kata siapa anak muda nggak punya pergumulan? Kata siapa anak muda nggak punya masalah? Jangan malu, oke? Dan yang terakhir, tetap kami ingatkan supaya kalian bisa melakukan register terlebih dahulu apabila kalian ingin hadir di ibadah onsite kita. Oke, sampai ketemu lagi. God bless.